Pernahkah Anda menyaksikan sebuah keluarga sederhana yang terlihat begitu harmonis, namun di balik senyum mereka tersimpan beban berat? Inilah kisah nyata yang akan membuat hati kita terenyuh, tentang seorang ibu yang harus kehilangan anaknya, tulang punggung keluarga, karena sebuah tragedi maut. Dari kesedihan yang begitu dalam, lahir kekuatan yang menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum sahabat cerita Ibun. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berkah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapat pelajaran hidup dari kisah nyata mengharukan ini. Pernahkah Anda melihat sebuah keluarga yang hidupnya sederhana, tetapi di balik kesederhanaan itu ada cinta yang begitu besar? Inilah kisah nyata mengharukan tentang Bu Siti Maryam, seorang ibu tangguh yang kehilangan suami sejak beberapa tahun lalu. Meski hidupnya penuh keterbatasan, ia masih bisa tersenyum setiap pagi karena ada satu alasan terindah: anak-anaknya. Bu Siti tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Yogyakarta. Rumah itu sederhana, hanya berdinding semen dengan cat yang sudah mengelupas, atap seng yang berkarat, dan halaman sempit tempat ia menanam cabai serta beberapa pot bunga seadanya. Namun, meski sederhana, rumah itu penuh dengan kehangatan. Anak laki-lakinya, Rizky Pratama, menjadi tulang punggung keluarga. Sejak ayahnya meninggal, Rizky memilih berhenti kuliah. Ia mengorbankan mimpinya agar bisa membantu ibunya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai ojek online. Kadang, kalau ada waktu, ia juga membantu di bengkel tetangga. Usianya baru 21 tahun, tapi hatinya matang, penuh tanggung jawab, dan begitu sayang pada keluarganya. Sementara itu, adiknya yang masih duduk di bangku SMP, Dinda Amelia, dikenal cerdas dan berprestasi. Ia sering membawa pulang piala lomba cerdas cermat atau ranking di sekolah. Bagi Dinda, kakaknya bukan hanya seorang abang, melainkan juga pengganti ayah. Suasana rumah setiap malam begitu hangat. Meski tidak ada televisi besar atau perabot mewah, obrolan mereka selalu penuh tawa. Kadang, Rizky pulang dengan tubuh lelah, namun tetap sempat bercanda dengan adiknya. "Dinda, kalau kamu ranking 1 lagi, abang belikan cilok kesukaanmu, ya?" ucap Rizky sambil meletakkan helmnya di meja. "Bener, Bang? Jangan PHP, loh," jawab Dinda sambil tertawa. Bu Siti tersenyum melihat anak-anaknya. Sesekali ia menegur lembut. "Rizky, jangan kebanyakan bercanda. Kamu kan capek kerja seharian. Istirahatlah, nak." Namun, Rizky hanya menjawab dengan senyum. "Ibu, selama lihat ibu bahagia, capekku hilang." Momen-momen kecil itu adalah kebahagiaan sejati mereka. Tidak ada makan malam mewah, hanya nasi hangat, sambal, dan tempe goreng. Tapi di meja itu, ada doa yang tulus, ada rasa syukur yang besar, dan ada cinta yang tidak pernah pudar. Tetangga sering berkata, keluarga Bu Siti itu harmonis sekali. Miskin harta, tapi kaya kasih sayang. Dan memang benar, meski hidup dalam kesederhanaan, keluarga ini selalu kompak dan saling menguatkan. Di balik senyum itu, ada beban besar yang dipikul Rizky. Ia tahu betul ibunya sering menahan lapar demi anak-anaknya. Ia tahu betul, banyak kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi. Tapi ia bertekad, apapun yang terjadi, keluarganya tidak boleh terpecah. Malam itu, sebelum tidur, Rizky duduk di teras rumah. Ia menatap langit, seakan berbicara dengan almarhum ayahnya. "Pak, Rizky janji akan jaga ibu dan Dinda. Rizky nggak akan biarkan mereka susah. Doakan Rizky kuat." "Ya, Pak." Air mata menetes, namun segera ia hapus. Ketika masuk ke kamar, ia kembali tersenyum agar tidak terlihat lemah di depan ibunya. Bu Siti yang sudah setengah tertidur sempat berbisik lirih. "Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku anak sebaik Rizky. Lindungi dia, jangan biarkan dia jatuh dalam kelelahan." Begitulah hari-hari awal kisah ini. Indah, hangat, namun penuh tanda-tanda bahwa badai besar sedang menunggu di depan.
Hari-hari berjalan cepat, seolah waktu tidak pernah memberi ruang istirahat bagi keluarga Bu Siti Maryam. Setelah kepergian sang suami, beban hidup semakin menumpuk, dan kini semua bergantung pada pundak seorang anak muda bernama Rizky Pratama. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Bu Siti sudah terdengar batu kecil di dapur. Dengan tubuh yang mulai menua, ia menanak nasi di panci kecil, menyiapkan lauk sederhana untuk sarapan. Sesekali ia menatap wajah anak bungsunya, Dinda, yang masih terlelap di kasur tipis. Sementara itu, Rizky sudah bersiap-siap dengan jaket hijaunya, helm lusuh tergantung di lengan. "Bu, saya berangkat dulu ya. Semoga hari ini banyak orderan," ucap Rizky sambil tersenyum. Bu Siti menahan tangis, tapi berusaha tegar. "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan terlalu dipaksakan kalau capek." Setiap ucapan itu seolah menjadi doa yang terus ia ulang. Ia tahu, anaknya bekerja bukan hanya untuk makan hari ini, tapi juga untuk menutup utang lama peninggalan almarhum suami. Utang itu bukan sedikit. Saat almarhum sakit keras, Bu Siti terpaksa meminjam uang dari koperasi dan tetangga. Hingga kini, bayangan tagihan itu menghantui. Bahkan beberapa kali penagih datang ke rumah, mengetuk pintu dengan suara keras. "Bu Siti, jangan lari dari tanggung jawab. Minggu depan harus ada cicilan." Suara kasar penagih itu membuat Dinda ketakutan. Dengan wajah menunduk, Bu Siti hanya bisa berkata, "Insya Allah, Pak. Rizky masih berusaha. Tolong beri kami waktu." Rizky yang mendengar dari balik pintu mengepalkan tangannya. Ia ingin melawan, tapi ia tahu perlawanan tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya kerja keras yang bisa membuktikan semuanya. Hari-hari Rizky makin berat. Siang malam ia mengendarai motor tuanya. Kadang saat hujan deras, ia tetap memaksa mengantar pesanan makanan. Jas hujannya sudah bolong, tapi ia tidak peduli. Yang penting, ada uang yang bisa dibawa pulang. Pernah suatu malam, ketika ia pulang basah kuyup, Dinda menyambut dengan handuk. "Bang, kenapa harus maksa banget sih? Abang bisa sakit." Rizky mengusap kepala adiknya, tersenyum tipis. "Dinda, kalau abang berhenti sebentar saja, kita nggak bisa makan besok. Tapi jangan khawatir, abang kuat kok." Bu Siti hanya bisa menatap dari jauh. Hatinya teriris. Ia ingin meringankan beban anaknya. Tapi apa daya? Usianya sudah senja, tubuhnya ringkih, hanya bisa berjualan sayur seadanya. Penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, apalagi biaya sekolah Dinda. Malam-malam mereka sering diisi percakapan serius. "Bu, kalau nanti Rizky nggak ada, siapa yang bakal jaga ibu dan Dinda?" tanya Rizky pelan. "Jangan bicara begitu, Nak. Ibu masih butuh kamu. Dinda masih butuh kakaknya." Rizky tersenyum, meski hatinya hancur. Ia merasa hidupnya hanya untuk keluarga. Tidak ada waktu memikirkan diri sendiri, apalagi bercita-cita tinggi. Namun, di balik semua itu, Rizky tetap menyimpan mimpi kecil. Kadang, ia melamun di pinggir jalan setelah order selesai, menatap kampus besar dengan tulisan Universitas Negeri. Ia pernah bercita-cita kuliah di sana, menjadi seorang insinyur. Tapi kini, semua itu ia kubur dalam-dalam. Sementara itu, Dinda terus berusaha menyemangati keluarganya. Ia belajar dengan rajin agar kelak bisa membanggakan ibunya dan membalas pengorbanan kakaknya. "Bu, Dinda janji akan jadi orang sukses. Kita nggak akan miskin terus." Air mata Bu Siti jatuh mendengar ucapan polos itu. Ia peluk anaknya erat, seakan ingin melindungi dari kerasnya dunia. Malam itu, ketika semua terlelap, Bu Siti duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto suaminya yang sudah lama pergi. "Pak, lihatlah anakmu. Dia berjuang habis-habisan. Ibu takut dia nggak kuat. Kenapa bukan ibu saja yang menanggung semua ini?" Tangis lirihnya pecah, hanya ditemani lampu bohlam tua yang redup. Rizky yang terbangun diam-diam melihat ibunya menangis. Ia tak sanggup mendekat,
hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan ibuku. Jangan biarkan dia patah. Biarlah aku yang menanggung semua rasa sakit ini. Begitulah beban hidup yang terus menghimpit keluarga ini. Mereka tetap tegar, tetap berusaha, meski dunia seolah menutup jalan. Tak ada yang tahu, badai yang lebih besar sebenarnya sedang menanti di depan. Pagi itu tampak biasa saja. Udara Yogyakarta masih dingin. Kabut tipis menyelimuti jalanan kampung. Burung-burung gereja berkicau di atap seng rumah kontrakan Bu Siti. Namun siapa sangka, hari itu akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Rizky bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan motor tuanya yang sudah berkarat, memeriksa rem dan rantai seadanya. Senyum masih terukir di wajahnya meski tubuhnya tampak lelah. Ia sempat menghampiri ibunya yang sedang menanak nasi. Bu, Rizky berangkat dulu ya. Hari ini ada banyak orderan, semoga cukup buat bayar listrik, katanya sambil mengenakan helm. Bu Siti menatap anaknya dengan pandangan khawatir. Nak, jangan kebut-kebutan di jalan. Ingat, keselamatan lebih penting daripada uang. Rizky hanya tertawa kecil. Tenang saja, Bu. Rizky hati-hati. Doakan Rizky lancar ya. Dinda yang masih setengah mengantuk keluar dari kamar, menarik lengan kakaknya. Bang, jangan lupa pulang sore. Aku mau cerita soal lomba sekolah. Rizky mengusap kepala adiknya sambil tersenyum. Iya, Dek. Abang janji pulang sore. Lalu ia pergi, mengendarai motornya menuju jalan besar. Dari kejauhan, Bu Siti menatap punggung anaknya yang semakin menjauh, sambil berbisik dalam hati. Ya Allah, lindungi anakku di jalan. Siang itu, matahari bersinar terik. Jalanan kota ramai dengan kendaraan. Rizky melaju di ring road, membawa pesanan makanan untuk pelanggan. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk besar melaju kencang. Sopirnya mengantuk, tak mampu mengendalikan setir. Dalam hitungan detik, tragedi itu terjadi. Suara rem berdecit, orang-orang berteriak, dan tubuh Rizky terpental bersama motornya. Dentuman keras membuat semua mata menoleh. Jalanan yang tadi sibuk mendadak hening, hanya menyisakan kepanikan. Orang-orang berlarian menghampiri. Seorang bapak berteriak, "Cepat, panggil ambulans. Anak ini masih muda." Namun luka yang dialami Rizky begitu parah. Nafasnya tersengal, matanya berusaha tetap terbuka. Dalam bisikan lirih ia berkata, "Ibu, Dinda," sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemah. Berita itu cepat menyebar. Seorang tetangga yang kebetulan lewat langsung mengenali Rizky dan segera melapor ke rumah Bu Siti. Dengan panik, Bu Siti berlari menuju rumah sakit ditemani beberapa warga. Di ruang IGD, suasana haru tak terbendung. Tubuh Rizky terbujur di ranjang dengan selang oksigen. Darah membasahi bajunya. Bu Siti langsung memeluk tubuh anaknya yang dingin. Air matanya jatuh tak terbendung. "Rizky, nak, bangun. Jangan tinggalin ibu. Ibu masih butuh kamu," jeritnya dengan suara parau. Dokter datang mendekat dengan wajah serius. "Bu, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Mohon maaf, anak ibu tidak bisa diselamatkan." Dunia seakan runtuh. Dinda yang ikut datang menjerit histeris, memeluk ibunya. "Bang Rizky jangan pergi. Siapa yang akan temani aku?" Tangisan itu pecah, mengguncang ruangan. Semua orang yang melihat ikut menundukkan kepala, tak kuasa menahan air mata. Sosok pemuda yang selalu ceria, tulang punggung keluarga, kini telah pergi untuk selamanya. Jenazah Rizky dibawa pulang ke rumah kontrakan. Jalan sempit kampung dipenuhi warga yang ikut mengiringi. Suasana duka menyelimuti, terdengar suara ayat suci dibacakan. Bu Siti duduk di samping jasad anaknya, memegang tangan dingin itu, berharap keajaiban terjadi. "Rizky, ibu belum siap ditinggal kamu. Nak, kenapa bukan ibu saja yang pergi duluan? Kamu masih muda, masih banyak mimpi."
Tetangga berusaha menenangkan, tapi Bu Siti hanya bisa menangis memeluk tubuh anaknya yang terbujur kaku. Dinda di sampingnya terus memanggil kakaknya, berharap Rizky membuka mata sekali lagi. Hari itu, keluarga kecil yang sebelumnya penuh canda dan tawa berubah menjadi lautan air mata. Tragedi maut telah merenggut cahaya terbesar dalam hidup mereka. Dan sejak saat itu, Bu Siti tahu, perjuangan hidup akan menjadi semakin berat tanpa Rizky di sisinya. Malam tahlilan usai, kursi plastik disusun kembali ke sudut rumah. Gang kecil di pinggiran Yogyakarta kembali sepi. Hanya sisa wangi kopi pahit dan kue pasar yang menempel di udara. Di ruang tengah, sajadah belum digulung. Foto Rizky dengan senyum lebar berdiri di atas lemari pendek. Bu Siti duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding yang catnya mengelupas. Menatap kosong, seakan menunggu langkah yang tak akan kembali. "Bu, mau tidur di kamar?" Dinda bertanya pelan. Suara anak SMP yang berusaha dewasa sebelum waktunya. "Tidurlah dulu, Nak. Ibu masih mau beres-beres," jawab Bu Siti, berusaha kuat. Ia melipat baju-baju Rizky, jaket ojek online yang belel, kaos lusuh kesayangan, celana yang di bagian lututnya sudah menipis. Setiap helai kain adalah kenangan, setiap lipatan menyayat. Pagi pertama tanpa Rizky datang begitu cepat. Matahari belum tinggi ketika ketukan keras terdengar di pintu. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum." Suara maskulin, datar. Bu Siti menatap Dinda, lalu bangkit. "Waalaikumsalam." Pria dari koperasi berdiri di ambang, memegang buku catatan. "Bu Siti, maaf, kami ikut berduka. Tapi cicilan bulan ini, bagaimana?" Dinda menelan ludah, menunduk. Bu Siti menghela nafas. "Beri kami waktu. Saya akan berusaha. Tolong, Pak." Petugas itu menatap Iba, lalu menulis sesuatu. "Baik, kami beri tenggang seminggu. Semoga ada jalan." Ia pamit, meninggalkan keheningan yang makin berat. Siang itu, beberapa tetangga datang membawa sayur dan lauk sederhana. Mbak Yuni menepuk bahu Bu Siti. "Mbak, almarhum anaknya orang baik. Allah pasti siapkan ganti yang lebih baik. Kalau butuh bantuan, bilang." Pak RT menambahkan, "Kalau mau, ada kios kecil kosong di dekat pasar. Bisa dipakai jualan sayur dulu, daripada rumah sepi." Bu Siti mengangguk. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Hatinya masih tercekat, tapi kenyataan menuntut keputusan. Menjelang sore, Dinda memeluk ibunya. "Bu, kalau sekolah Dinda berhenti dulu, boleh? Dinda bisa bantu jualan." Bu Siti menatap mata anaknya, mata yang mirip Rizky, lalu menggeleng tegas. "Tidak, kakakmu berjuang supaya kamu tetap sekolah. Itu amanah. Ibu akan cari jalan, kamu cukup belajar dan bantu sebisamu." Malam jatuh perlahan. Hujan rintik membasuh halaman kecil. Bu Siti menulis daftar. Berapa kebutuhan harian, berapa sisa utang, berapa uang belasungkawa yang harus disisihkan. Angka-angka itu saling mengejar seperti gelombang yang tak henti. Di sisi kertas, ia menulis satu kalimat. "Mulai subuh. Belanja sayur jual keliling, kios pasar." Tangan yang gemetar akhirnya berhenti. Keputusan diambil. Subuh berikutnya, Bu Siti membangunkan Dinda lembut. "Ayo, Nak, kita ke pasar. Bantu ibu pilih sayur yang segar." Kabut tipis menyelimuti jalan setapak. Lampu jalan Temara memantulkan kilau air di aspal. Pasar tradisional sudah ramai. Teriakan pedagang, bau tanah basah, suara plastik disobek, sayur mayur berwarna hijau segar, merah cabai, putih bawang. Bu Siti belum terbiasa tawar-menawar dalam skala sebesar ini, tapi ia belajar cepat. "Bu, kolnya berapa?" 15. "Bu, tolonglah, saya baru mulai. 12 bisa." Pedagang itu menghela nafas, lalu tersenyum kecil. "Buat pertama, ya. Semoga lancar."
Dinda mengikat ikatan bayam satu persatu. Bu, ini rapatnya begini. Iya, biar rapi. Pembeli suka yang bersih. Ada kehangatan kecil di sela kesibukan. Luka tak hilang, tetapi tangan yang bergerak memberi harapan. Menjelang siang, Bu Siti mendorong gerobak sewaan, kayu tipis dengan roda karatan. Ia menyusuri ganggang yang pernah dilewati Rizky saat mengantar pesanan. Beberapa ibu-ibu keluar. Loh, Bu Siti jualan sayur sekarang? Iya, Bu. Baru mulai. Ya sudah, saya beli bayam 2, tempe 1, sama cabai setengah ons. Transaksi kecil itu seperti setetes air di gurun. Dinda mencatat hasil di buku tipis. Bu, kita sudah dapat sekian. Alhamdulillah. Bu Siti mengangguk. Mata berkaca-kaca. Alhamdulillah. Di satu tikungan, Bu Siti berhenti. Di sana ada bekas warung kopi tempat Rizky sering menepi saat hujan. Ia memejamkan mata sebentar. Nak, lihatlah dari sana. Ibu belajar jadi kuat. Doakan lancar. Hatinya berbisik. Lalu roda gerobak kembali berputar. Sore hari, tubuhnya pegal-pegal. Telapak tangan panas. Namun ada secercah lega ketika menghitung uang hasil jualan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras, membayar listrik sebagian, dan menabung receh untuk cicilan. Malamnya, Dinda menggelar buku pelajaran di meja. Bu, Dinda janji besok nilai ulangan bagus. Ibu tidak minta kamu sempurna. Ibu hanya minta kamu jujur berusaha, jawab Bu Siti, mengelus rambut putrinya. Di dinding, bayangan lampu memantul pada foto Rizky. Seolah senyum itu berkata, lanjutkan. Beberapa hari berikutnya, ritme baru terbentuk. Subuh belanja, pagi jual keliling, siang menata kios kecil yang dipinjamkan Pak RT, sore menghitung hasil. Kelelahan fisik diganti ketenangan batin. Ada arah, ada ikhtiar. Orang-orang kampung ikut mendukung. Ada yang menitipkan kue, ada yang membantu mendorong gerobak saat tanjakan, ada yang sengaja belanja lebih banyak. Kebaikan beranak kebaikan. Namun bayang-bayang utang tetap menunggu tanggal jatuh tempo. Di malam sunyi, Bu Siti membuka buku catatan. Seminggu, gumamnya, mengingat janji pada koperasi. Ia menatap jendela. Hujan reda, meninggalkan bau tanah yang menenangkan. Ya Allah, cukupkan. Telepon berdering. Mbak Yuni di seberang. Mbak, besok ada acara arisan RT. Boleh ya kami belanja sayur dari kios Mbak Siti? Sekalian bantu promosi. Suara itu seperti lampu yang dinyalakan di ruangan gelap. Masya Allah. Terima kasih, Mbak. Ia tersenyum kecil. Senyum seorang ibu yang masih berkabung, tetapi menolak kalah. Di ranjang, Dinda sudah tertidur. Bu Siti menyelimuti putrinya, lalu menatap sekali lagi foto Rizky. Nak, ibu tidak akan menukarkan duka ini dengan putus asa. Kau tetap tulang punggung, hanya saja sekarang lewat tangan-tangan orang baik yang Tuhan kirimkan. Air mata mengalir, bukan semata sedih, melainkan campuran rindu dan syukur. Malam menutup hari, angin menggerakkan tirai. Di rumah sederhana itu, kehilangan mengajari keteguhan, dan keteguhan perlahan mengundang rezeki. Hari-hari terus berjalan, meninggalkan luka yang belum juga kering. Namun di tengah kepedihan, selalu ada celah kecil tempat cahaya masuk. Begitulah yang mulai dirasakan Bu Siti dan Dinda setelah kepergian Rizky. Suatu sore, ketika kios kecil di dekat pasar baru saja tutup, seorang anak muda datang dengan wajah canggung. Ia adalah Bagas, sahabat dekat Rizky sejak sekolah. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyerahkan sebuah amplop. Bu, ini ada sedikit uang. Saya dan teman-teman bikin penggalangan dana online untuk keluarga almarhum Rizky. Banyak orang yang kenal kebaikan dia. Bu, ternyata banyak yang mau bantu. Bu Siti terdiam. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Nak, ibu nggak tahu harus bilang apa.
Rizky memang sering cerita tentang sahabat-sahabatnya. Terima kasih, Bagas. Semoga Allah balas kebaikan kalian. Ketika amplop itu dibuka di rumah, air mata Bu Siti jatuh lagi. Isinya cukup banyak untuk melunasi sebagian utang di koperasi. Dinda memeluk ibunya erat. Bu, ternyata kakak enggak benar-benar pergi. Masih ada orang-orang baik yang peduli. Bu Siti mengangguk, menatap foto Rizky di dinding. Iya, Nak. Ini semua mungkin doa dari kakakmu juga. Tak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, pemilik bengkel tempat Rizky dulu sering membantu datang ke kios sayur. Namanya Pak Hendra, lelaki parubaya dengan wajah keras tapi berhati lembut. Bu Siti, saya tahu Dinda masih sekolah. Kalau ibu nggak keberatan, saya ingin bantu. Saya punya kenalan di yayasan pendidikan. Mereka bisa kasih beasiswa penuh sampai Dinda lulus SMA. Anggap saja ini penghargaan untuk kerja keras almarhum Rizky. Dinda menatap ibunya tak percaya. Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air mata kembali mengalir. Pak, saya sungguh berterima kasih. Rizky pasti bahagia mendengar ini. Kabar itu seperti oase di tengah padang pasir. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dinda bisa tersenyum lepas. Malam itu ia menatap langit-langit sambil berbisik. Bang Rizky, aku janji akan sekolah sungguh-sungguh. Aku akan wujudkan mimpi kita. Kios sayur Bu Siti juga perlahan makin ramai. Berkat dukungan tetangga dan promosi dari mulut ke mulut, banyak orang sengaja membeli di sana meski pasar lain lebih lengkap. Ibu-ibu sering berkata, kalau belanja di Bu Siti, rasanya ikut bantu anak yatim. Ada rasa solidaritas yang tumbuh. Namun tentu tak semua hari mudah. Ada kalanya dagangan tak habis, sayur layu, dan keuntungan kecil sekali. Saat itu Bu Siti duduk termenung. Wajahnya lelah. Tapi Dinda datang membawa selembar nilai ulangan dengan angka 100 besar di pojok kanan. Bu, lihat. Dinda dapat nilai sempurna. Bu Siti memeluk anaknya erat. Air mata bahagia bercampur sedih. Nak, inilah kekuatan ibu. Selama kamu berusaha, ibu nggak akan pernah menyerah. Hari-hari berikutnya dipenuhi momen kecil penuh makna. Dinda mulai sering membantu berjualan setelah pulang sekolah, belajar menghitung uang, menata sayur, bahkan bercanda dengan pelanggan. Ada secercah kehidupan baru yang tumbuh. Malam Jumat, tahlilan masih rutin digelar untuk mendoakan Rizky. Suasana rumah sederhana itu tak lagi sepenuhnya muram. Ada doa, ada syukur, ada senyum yang perlahan kembali mekar. Meski rindu tak pernah hilang, mereka mulai belajar berdamai. Bu Siti kini lebih sering terlihat tersenyum, meski matanya masih menyimpan perih. Ia belajar menerima bahwa setiap kehilangan selalu membawa pelajaran. Dalam doanya ia berkata, Ya Allah, Engkau memang mengambil satu anakku, tapi Engkau beri 1000 jalan. Terima kasih atas orang-orang baik yang Engkau kirimkan. Cahaya itu mungkin tak mampu menghapus seluruh luka, tapi cukup untuk membuat mereka berdiri kembali. Seperti lilin kecil yang menyala di ruangan gelap, sinarnya perlahan menuntun langkah keluar dari kegelapan. Waktu berlalu. Musim berganti, namun kenangan tentang Rizky tetap hidup dalam setiap sudut rumah kontrakan sederhana itu. Meski duka masih bersemayam, hidup terus berjalan, dan Bu Siti memilih untuk melangkah. Kios sayur kecil yang dulu sepi kini sudah lebih ramai. Berkat kerja keras, kesabaran, dan dukungan banyak orang, Bu Siti mulai bisa bernapas lega. Setiap pagi, ia dan Dinda menyusun sayur segar di meja kayu. Bayam, kangkung, tomat, cabai, dan tempe. Sementara itu, pelanggan datang silih berganti, tak hanya membeli, tetapi juga memberi semangat. Bu Siti, dagangannya makin lengkap. Ya, Rizky pasti bangga di atas sana. Ucapan itu menyalakan harapan baru di hati Bu Siti, meski sekaligus membuat matanya berkaca-kaca. Dinda pun tumbuh semakin dewasa. Beasiswa dari Pak Hendra benar-benar menyelamatkan masa depannya.
Nilai-nilainya terus bagus. Bahkan ia mulai aktif ikut lomba di sekolah. Setiap kali ia naik podium, ia selalu berbisik dalam hati, "Ini untukmu, Bang Rizky." Suatu sore, Bu Siti duduk di teras rumah, menatap senja yang mewarnai langit oranye keemasan. Dinda datang membawa raport. "Bu, lihat ini." Nilai Dinda naik semua. Guru bilang, Dinda punya potensi besar. Bu Siti meraih raport itu dengan tangan bergetar, lalu memeluk putrinya erat. "Nak, inilah jawaban doa ibu dan kakakmu. Jangan pernah berhenti belajar. Ingat, kesuksesanmu nanti adalah hadiah terindah untuk keluarga kita." Meski begitu, perjalanan tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika dagangan sayur tak laku, ketika tubuh Bu Siti terasa sangat lelah, atau ketika rasa rindu pada Rizky datang menghantam tanpa ampun. Pada malam-malam seperti itu, Bu Siti sering duduk sendirian di kamar, menatap foto anaknya. "Rizky, nak, ibu sudah berusaha sekuat tenaga. Doakan ibu dan Dinda tetap kuat. Kau tetap tulang punggung kami, meski dari alam sana." Namun, rasa rindu itu kini bercampur dengan kebanggaan. Karena dari kehilangan itulah, Bu Siti menemukan kekuatan baru yang tak pernah ia duga. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu memberi yang kita minta, tetapi selalu memberi yang kita butuhkan. Hari-hari berubah menjadi lebih berarti. Kios kecil kini tak sekadar tempat jual beli, melainkan simbol perjuangan. Banyak tetangga yang bercerita merasa terinspirasi oleh keteguhan Bu Siti. "Kalau Bu Siti saja bisa bangkit setelah kehilangan anak, kenapa kita harus menyerah?" Begitu kata seorang pelanggan. Dinda pun mulai belajar menulis kisah hidupnya di buku harian. Ia menuliskan tentang kakaknya, tentang ibunya, tentang setiap tetes air mata dan doa yang menyertai perjuangan mereka. "Suatu hari, aku ingin kisah ini dikenal banyak orang," tulisnya, "supaya mereka tahu betapa seorang ibu bisa sekuat itu." Malam itu, Bu Siti mengajak Dinda duduk di serambi. Angin malam berhembus lembut. Suara jangkrik terdengar samar. "Dinda, hidup ini ibarat hujan. Kadang deras, kadang reda. Tapi ingat, setelah hujan selalu ada pelangi. Jangan takut pada badai, selama kamu punya iman, doa, dan tekad." Dinda mengangguk. Matanya berbinar. "Iya, Bu. Aku janji akan jadi pelangi itu. Untuk ibu, untuk kakak, dan untuk diriku sendiri." Ucapan itu membuat hati Bu Siti bergetar. Ia sadar, meski Rizky sudah tiada, semangatnya tetap hidup melalui Dinda. Dan itulah cahaya yang tak akan pernah padam. Dari kisah ini kita belajar kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan baru. Ketabahan seorang ibu, semangat seorang anak, dan kebaikan orang-orang sekitar adalah bukti bahwa manusia bisa bangkit dari luka terdalam. Selama ada doa, cinta, dan keyakinan, maka selalu ada jalan untuk melanjutkan hidup. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa lebih menghargai orang yang kita cintai selagi masih ada. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan kisah ini, dan subscribe channel Sahabat Cerita agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya.